kabarnya hari ini? Nah, kalau misalnya apa kabarnya hari ini, kalian jawab ya. Luar biasa, yes, yes, yes. Bisa kira-kira? Oke, bisa tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Jawabnya luar biasa, yes, yes, yes. Oke, sudah siap untuk memuji Tuhan? Saya sudah siap, yes. Mulai ibadah kita hari ini, kita mau datang ke hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Semuanya ambil sikap berdoa dengan melipat tangan dan menutup mata. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang senantiasa mengasihi dan menyertai kami di dalam kehidupan kami hingga hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur buat satu hari yang baru lagi boleh Tuhan sediakan bagi kami. Tuhan, saat ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kiranya puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati-Mu. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Dan kami juga sebagai hamba-Mu boleh menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal hingga akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk memulai ibadah kita hari ini, mari kita angkat satu buah pujian, I Love You Jesus. Semangat ya. Nah, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh bertumbuh di hati kita dan bisa kita laksanakan dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita angkat pujian ini bersama-sama dengan penuh sukacita. Pagi adik-adik semuanya, senang kembali bertemu dengan adik-adik. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa ya. Yuk, mari kita berdoa.
Tuhan yang baik, kami bersyukur karena Tuhan terus memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan, berkati kami supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, pernah gak adik-adik menolong orang lain, tetapi ketika adik-adik butuh pertolongan, orang yang adik-adik pernah tolong itu tidak mau menolong adik-adik? Bagaimana perasaan adik-adik? Kesal? Marah? Mungkin ya. Nah, adik-adik, kita mau belajar dari firman Tuhan dari Matius 5 ayat 7. Di situ dikatakan, berbahagialah orang yang bermurah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi adik-adik, kata Tuhan, berbahagialah orang yang bermurah hati karena Tuhan akan memberikan kemurahan. Nah, adik-adik, tidak selalu pemberian kita kepada orang lain itu mendapatkan balasan secara langsung. Dan sebaiknya kita jangan mengharapkan balasan atas setiap kebaikan yang kita lakukan. Jadi, jadilah orang yang suka memberi, murah hati, dan menjadi berkat bagi orang dengan hati yang tulus. Adik-adik, sikap murah hati itu dan sikap memberi itu bisa mendatangkan mukjizat loh. Seperti dalam cerita kita kali ini. Nah, ada seorang anak yang ikut mendengar Yesus mengajar. Sebelum anak ini mengejar atau mengikuti Yesus, dari rumah dia sudah membawa bekal. Apa itu bekal? Makanan berupa roti dan ikan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah mengajar seharian. Dia menyembuhkan banyak orang. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Yesus sudah waktunya istirahat. Tetapi Yesus berbelas kasihan melihat orang banyak yang mengikuti dia. Jadi Tuhan Yesus terus melanjutkan mengajar dan menyembuhkan banyak orang sakit. Hari pun sudah sore dan sebentar lagi malam. Tuhan Yesus tahu pasti orang banyak itu pasti sudah lapar. Lalu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Filipus, salah satu murid Tuhan Yesus, di manakah kita akan membeli roti agar semua orang ini bisa makan? Kira-kira apa jawab Filipus, adik-adik? Filipus menjawab begini, uang sebanyak apapun untuk membeli roti tidak akan cukup untuk memberi makan semua orang ini. Bahkan kalau di tempat ini ada toko roti, tidak akan cukup. Walaupun roti itu dipotong kecil-kecil lalu dibagikan ke semua orang, tidak akan cukup. Itu jawab Filipus. Adik-adik, murid Tuhan Yesus ini tidak mau repot ya, mau menolong orang lain. Bahkan dia berkata kepada Yesus, sudahlah, suruh mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, adik-adik, kita juga sering berpikir seperti murid Tuhan Yesus. Gak mau repot menolong orang lain, merasa rugi memberi kepada orang lain. Tetapi adik-adik, kita harus seperti Tuhan Yesus yang berbelas kasihan, murah hati, yang selalu memberi dan membantu orang lain. Seorang murid Tuhan Yesus bernama Andreas berkata kepada Tuhan Yesus, dia berkata, di sini ada seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ikan. Dia berkata demikian. Tapi apa artinya ini untuk orang sebanyak ini? Ini pasti tidak cukup dibagi-bagikan. Wah,
Andreas tidak beriman adik-adik. Padahal ia sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Lalu anak kecil itu datang. Anak kecil itu memberikan bekal makanannya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti senang adik-adik. Dan dia berterima kasih kepada anak kecil yang rela berbagi itu. Lalu Tuhan Yesus berdoa dan Tuhan Yesus mengucap syukur. Ayo adik-adik, siapa yang lupa berdoa mengucap syukur sebelum makan? Ayo siapa-siapa? Nah, adik-adik walaupun sudah lapar, adik-adik sebelum makan berdoa dulu ya. Berterima kasih kepada Tuhan atas makanan yang hendak kita makan. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus memecah-mecah roti dan membagi-bagikan roti itu dan ikan itu kepada banyak orang. Apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Roti dan ikan tidak habis-habis sampai semua orang makan sampai kenyang. Dan tahu nggak adik-adik, berapa orang yang makan saat itu? Kira-kira ada 5.000 orang laki-laki. Ini belum termasuk wanita dan anak-anak. Semua makan sampai kenyang. Bahkan ada yang sisa loh. Kira-kira berapa ya sisanya adik-adik? Ajaib adik-adik. Ada 12 bakul atau 12 keranjang sisa roti dan ikan. Wah, luar biasa ya adik-adik. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus kita. Memang Tuhan Yesus hebat luar biasa. Nah adik-adik, kalau tidak ada anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus bisa nggak ya tiba-tiba ciptakan roti dan ikan? Bisa nggak menurut adik-adik? Tentu bisa. Tetapi kenapa Tuhan Yesus tidak melakukan? Kenapa ya? Jawabannya karena Yesus mau mencari orang-orang yang mau bermurah hati, yang mau memberi seperti anak kecil itu. Walau bekalnya hanya sedikit, ia rela berbagi dengan sukacita. Sehingga walaupun sedikit, Tuhan Yesus berkati dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi adik-adik, yang penting bukan banyaknya, bukan sedikitnya yang kita beri. Ternyata yang penting adalah kita memberi dengan tulus hati dan sukacita. Coba menurutmu siapa yang paling bahagia dalam cerita ini? Orang banyak yang makan gratis lebih berbahagia? Murid Tuhan Yesus yang gak perlu repot beli roti lebih bahagia? Atau anak kecil yang murah hati memberi bekalnya kepada Tuhan Yesus? Jawabannya apa? Yang paling bahagia pastilah anak kecil itu yang walaupun bekalnya sedikit, 5 roti dan 2 ikan bisa menjadi berkat bagi ribuan orang. Berarti adik-adik, memberi itu bukan hanya membuat senang orang yang diberi, tetapi membahagiakan orang yang memberi. Misalnya adik-adik berbagi snack dengan teman, berbagi mainan dengan teman, berbagi alat tulis dengan teman. Nah, mereka pasti senang. Tetapi adik-adik yang memberi jauh lebih senang, benar gak? Ayo adik-adik, kita belajar memiliki buah roh kemurahan. Belajar
memberi, dan murah hati. Seperti Tuhan Yesus yang bermurah hati memberikan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Memberi dengan tulus dan memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mau seperti anak kecil dalam cerita tadi, mau berbagi dengan sukacita dan rela hati, sehingga walaupun bekal yang sedikit menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, ajarlah kami menjadi anak-anak yang bermurah hati, suka memberi dan memberi dengan tulus hati. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yuk, kita berakhiri kebaktian kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus, penghiburan dari Roh Kudus, itulah yang menyertai adik-adik semuanya, mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sampai di sini kebaktian kita hari ini. Tetap jaga kesehatan di rumah, belajar sungguh-sungguh di rumah, dan sampai jumpa minggu depan. God bless you.